Roleplay, motherfucker. Roleplay, motherfucker. Yo, apa kabar para pencinta musik? Udah siap ngebahas sesuatu yang lebih dari sekedar beat dan rhyme? Kali ini kita bakal ngebongkar bagaimana sih musik hip hop tuh nggak cuman soal party dan gaya, tapi juga jadi suara bagi mereka yang seringkali terpinggirkan. Siapin diri kalian karena kita bakal ngebahas peran hip hop dalam menyuarakan ketidakadilan sosial. Yang pertama, cermin realita. Hip hop lahir dari mana sih? Hip hop itu lahir dari jalanan, dari komunitas yang seringkali dianggap sebelah mata ya. Para rapper tuh sering banget nggambarin kehidupan sehari-hari mereka yang penuh dengan tantangan, mulai dari kemiskinan, rasisme, sampai kekerasan. Lirik-lirik mereka jadi kayak cermin yang ngegambarin realita yang enggak selalu indah. Contohnya lagu Fight the Power dari Public Enemy. Lagu ini jadi semacam atem buat gerakan hak-hak sipil di Amerika. Atau kamu bisa dengerin lagu-lagu Kendrick Lamar yang sering banget ngebahas masalah sosial di komunitas. Selanjutnya, panggilan untuk aksi. Ketika hip hop ini lahir dari jalanan, maka isinya pasti keras gitu. Isinya semuanya tentang bagaimana kerasnya hidup ya. Mulai dari kehidupan dirinya sendiri, mulai dari kehidupan keluarganya, mulai dari kehidupan teman-temannya, dan bagaimana dia aktivitasnya di luar, terus bagaimana tentang hal yang lebih besar seperti politik, sosial, pengalaman, ya pasti soal seperti itu. Panggilan untuk aksi. Hip hop sebagai alat perubahan. Hip hop nggak cuma jadi media untuk ngeluh, tapi juga jadi panggilan buat kita semua untuk bertindak. Banyak musisi hip hop yang aktif dalam berbagai gerakan sosial. Mereka nggak cuma nyanyi, tapi juga ikut turun ke jalanan, bikin kampanye, dan menginspirasi orang lain. Nah, contoh gerakannya, misalnya Black Lives Matter. Banyak rapper yang mendukung gerakan ini dan bikin lagu-lagu yang mengangkat isu rasisme dan kekerasan polisi. Nah, paling banyak tuh rasisme waktu sempat di luar negeri itu yang diinjak kepalanya oleh polisi ya. Nah, itu sempat dibikin juga lagunya. Mereka jadi suara bagi mereka yang nggak didengar ya. Jadi ya seperti itulah rap dalam bentuk rap dalam bentuk menyuarakan sesuatu. Jadi ketika seorang rapper itu ingin berkritik, berpendapat, tidak suka, itu tidak ada salahnya ya. Itu tidak salah. Begitulah hip hop. Beda dengan genre-genre lain gitu loh, yang mungkin bernuansa cinta, terus bernuansa ya adalah kehidupan, namun tidak sekeras itu gitu. Jadi ketika kita masuk di dunia hip hop, ketika mungkin kita di distract atau enggak kita mendistract, kita harus bisa kita harus bisa menerima gitu loh ya. Kalau ada yang bikin karya buat kita, atau kita bikin karya buat orang, atau kita bikin karya buat pemerintah, ya pemerintah juga harus siap gitu loh. Jangan apa-apa ngambek langsung tangkap. Bebas berpendapat bro. Apalagi di musik ini kan, di musik rap paling enak untuk bersuara karena banyak kata-kata yang bisa kita masukkan ke dalam musik hip hop ini ya. Beda dengan musik pop. Musik pop kita mungkin agak sedikit tidak bebas lah, karena ya nggak bisa gitu kita taruh kata-kata terlalu banyak gitu ya. Oke, lanjut. Kekuatan budaya. Kekuatan budaya. Hip hop sebagai kekuatan pemersatu. Hip hop itu punya kekuatan yang unik. Musik ini
bisa menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, suku dan ras. Lewat hip hop, kita bisa merasakan kalau kita enggak sendirian dalam menghadapi masalah. Pengaruh hip hop udah mengubah cara kita berpakaian. Jadi kalian pasti bisa lihat perbedaannya lah. Bagaimana orang-orang rapper yang bernuansa gangsta itu punya style-style tersendiri, seperti style-style seperti ini dan ini, ya. Itu pasti bisa terlihat dari situ. Kecuali rapper-rapper yang bernuansa R&B lah, itu jarang untuk bergangsta-gangsta karena kurang cocok aja gitu. Mereka pakai baju gini pun di dalam kamar nge-rap, itu udah eranya sekarang gitu. Di eranya sekarang paling banyak saya lihat di Indonesia gitu. Ya sesuai nuansanya. Kalau gangster rap. Tapi sekarang banyak juga yang bikin gangster rap tapi tidak terlalu berstyle gimana gitu. Jadi udah pakai gini aja. Yang penting musiknya gitu loh. Cara kita ngomong dan bahkan cara kita berpikir. Musik ini udah jadi bagian dari budaya pop yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita selesai ya guys ya, kita iklan dulu. Hari ini saya kedatangan stick Sony buat main PS ya. Ini adalah stick PS3. Nah, kalau dari tombolnya sendiri masih enak ya. Kita mulai dari membahas tombol ya. Kalau tombolnya sendiri masih enak ya. Kalian dengar ada suara-suara. Nah, oke, bagi kalian yang mau, langsung aja check out di keranjang kuning di bawah. Oke teman, jadi hip hop itu lebih dari sekedar musik. Ini adalah suara bagi mereka yang tak punya suara. Mari kita dukung terus seniman-seniman hip hop yang berani bersuara dan menginspirasi kita semua. Karena dengan musik kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik. Saya Fadil Ramadan, izin pamit. Ciao.